Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, Selamat salam pagi, Pak. sejahtera untuk kita. Bapak, Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izinnya pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan semuanya begitu. Kemudian saya mute dulu ya semuanya ya. Saya mute dulu Bapak Ibu. Bentar, saya mute dulu. Baik. Jadi semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah kerso gabung di Zoom ini. Oh, Zoom ya, ini Microsoft Teams ini ya. Dalam kaitannya dengan kita nanti akan berdiskusi tentang penyusunan dokumen kurikulum kondisi khusus. Namun sebelumnya mari kita berdoa Bapak dan Ibu agar kita dilancarkan di dalam kita melaksanakan kegiatan pagi dan sampai selesai nanti. Berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon diklarifikasi dulu atau konfirmasi apakah suara saya bisa didengar cukup jelas dan tidak bermasalah dalam arti koneksi. Satu saja bisa Jelas, Pak. jelas ya. Oke, monggo di mute lagi ya. Bapak Ibu, kita biasakan pada saat kita tidak menyampaikan pendapat atau ingin bicara, maka kondisinya dimatikan mikrofonnya. Baik Bapak Ibu, akan saya share tentang materi yang sudah saya siapkan berhari-hari ya, untuk nanti menjadi pembahasan kita bersama. Oke, saya akan share. Mudah-mudahan ini kalau begini kita memang sangat tergantung dengan sinyal ya. Oke, saya mau ulangi lagi. Oke, mohon bersabar ya ini. Oke, iya, tampilannya sudah muncul presentasi saya Bapak Ibu. Halo, halo, Sampun, Pak. sampun ya. Sampun, Pak. Yeah. Baik. Jadi Bapak Ibu, kita akan mencoba membahas tentang penyusunan dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan pada kondisi khusus ya. Tentunya pertama tadi sudah saya sampaikan, dan tujuan kegiatan kita adalah bagaimana kita menyamakan persepsi nanti melalui diskusi, melalui paparan ya, agar penyusunan dokumen kondisi khusus ini, dokumen kurikulum ini bisa dilakukan di setiap sekolah binaan. Harapan saya sebagai pengawas pembina, setiap satuan pendidikan binaan saya memiliki dokumen kurikulum sesuai dengan kondisi yang sekarang maupun nanti kondisi perkembangan kondisi yang akan datang. Ini maaf ada yang masuk, saya coba lihat dulu Bapak dan Ibu. Untuk saya masukkan dulu. Oh, tidak ada ya. Baik, saya akan kembali ke sini. Jadi saya berharap bahwa ini tidak menjadi beban yang seakan-akan setiap Pak Harto muncul kok memberikan tugas, karena memang ini menjadi sebuah tanggung jawab Bapak dan Ibu dari pihak satuan pendidikan, baik itu kepala sekolah maupun waka bidang kurikulum ya. Jadi karena dokumen kita yang kemarin yang sudah disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dengan adanya pandemi ini kan hampir atau tentunya mengalami perubahan
penyesuaian, relaksasi ya, sehingga itu tidak lagi sesuai atau tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sekarang, maka Bapak dan Ibu nanti perlu diadakan penyusunan dokumen kurikulum baik dokumen 1, 2, dan 3 kondisi khusus. Masih ada yang bocor, mohon di mute Bapak Ibu. Sebelum lebih jauh, saya berharap Bapak Ibu kerso mengisi presensi ya. Buka HP-nya, kemudian kalau ada barcode scanner silakan di scan, kalau tidak ada silakan masuk ke browser, bisa Google Chrome atau apapun, kemudian ketik bit.ly garis miring presensi underscore pembinaan atau garis bawah pembinaan. Saya berikan waktu beberapa saat Bapak dan Ibu. Judul kegiatannya adalah penyusunan dokumen KTSP. Siap ke foto Enggak usah foto. selfie. Enggak usah foto. Nggak usah foto. Kelihatannya berat kalau foto ya. Mungkin space-nya dari aplikasi itu sudah terbatas ya. Jadi langsung aja tanda tangani Bapak dan Ibu. Jadi judulnya adalah penyusunan dokumen KTSP kondisi khusus ya. Kemudian namanya panjenengan, kemudian jabatan dan seterusnya, termasuk tanggal kegiatan, dan ditandatangani sebagai bukti kegiatan kita hari ini. Monggo saya berikan waktu sebentar. Saya merekomendasikan Bapak dan Ibu untuk hari-hari begini, maka sangat baik kalau di setiap HP kita sudah ada aplikasi barcode scanner ya. Atau kalau mau ya pakai aja aplikasi yang saya punya itu barcode generator ya. Kalau barcode generator itu bisa dipakai juga untuk membuat barcode ini juga gitu ya, di samping untuk bisa nyekan, bisa juga untuk membuat model-model barcode seperti ini. Ada masalah? Saya kira tidak ada masalah Bapak Ibu ya, karena sudah beberapa kali kita menggunakan seperti ini. Cukup ya Bapak Ibu ya. Kita akan bermain-main dulu dengan aplikasi presensi dulu, kemudian nanti ada juga beberapa yang perlu Bapak Ibu lakukan juga. Sampun untuk presensinya Bapak dan Ibu. Kalau sudah belum? Atau ada yang mengalami kesulitan? Sudah, Pak. Sudah nggih, artinya bisa diakses ya. Takutnya sudah nggak bisa diakses. Baik Bapak dan Ibu, kita akan masuk pada berikutnya, yaitu silakan Bapak Ibu bisa di-scan ini. Ada punya scan? Atau coba saya akan masuk gini aja lah. Ini ada yang masuk juga baru, ini siapa nih? Ada tamu. Bentar ya Bapak Ibu ya. Mengapa saya minta untuk bisa sebelumnya itu supaya saya admin juga. Bentar. Ini ada 2 tamu yang masih di lobby Bapak Ibu. Susah juga ini. Kenapa ini? Oke, view lobby. Mungkin juga koneksinya kurang sehat Bapak dan Ibu ya. Oke, sebentar ya, sabar ya. Mana tadi ya? Kok
yang masih bocor ya. Mikrofonnya tolong di mute Bapak dan Ibu. Oke, ini agak lama ya. Yang masih bocor mikrofonnya mohon ditutup, dimatikan ya. Bapak Ibu masih pegang HP ya. Saya ingin ngecek dulu. Sejauh ini Bapak dan Ibu sudah bergerak seperti apa setelah saya sampaikan di beberapa kegiatan. Nah, ini coba saya klik lagi. Ini kelihatannya sinyalnya kurang begitu bagus ya, tapi mudah-mudahan tetap bisa lancar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silakan masuk ke Google Chrome lagi ya, ke Google Chrome, kemudian ketik di browser itu menti.com, menti.com, menti.com ya, tuh Bapak Ibu. Kemudian silakan ya, Bapak Ibu masukkan kode sesuai dengan yang ada di layar itu ya, 7023648. Jadi masuk ke menti.com, kemudian masukkan kode 7023648. Itu ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Sudahkah sekolah Anda, Bapak dan Ibu, menyusun dokumen kurikulum kondisi khusus? Ada 3 opsi, sudah, atau dalam proses, atau belum sama sekali ya. Yang nyata saja ya Bapak Ibu ya. Proses, oke, 1 orang belum. Nah, proses 2 orang, yuk semuanya yuk. Oke, iya, belum. Monggo yang lainnya. Saya ingin melihat bagaimana dinamika di sekolah binaan saya, karena beberapa kegiatan sudah saya sampaikan bahwa kita memang perlu menyusun dokumen kurikulum kondisi khusus ya. Ini dalam proses ada 5 responden, kemudian belum ada 4. Yuk lainnya monggo Bapak Ibu. Hanya jajaki saja nggih. Jajaki saja. Monggo yang lain ya. Kode Pak, mohon diulang Pak. Kode ada di layar. Di layar atas itu ada 7023648 ya. 7023648. Oke Bapak Ibu. Ini berarti sudah ada 6 yang menyatakan berproses, ada 4 yang belum, berarti baru 10 orang yang mengirimkan pendapatnya. Nah, ini proses juga. Ya, segera Bapak Ibu supaya waktu kita tidak habis. Tadi ada berapa responden, berapa partisipan ya? Coba saya akan lihat di Bapak Ibu ya. Ini ada juga yang baru masuk juga. Ini saya multitasking agak berat ya. Kalau digunakan multitasking berarti agak berat. Ini ada 2 yang berada di lobby. Saya akan admit dulu Bapak Ibu. Oke, belum bisa loading situ ya. Oke, baru 13. Oke, kita akan lanjut Bapak dan Ibu. Seberapapun ya nanti saya berproses ya, silakan nanti akan menjadi dokumen saya untuk bisa mengetahui bagaimana Bapak dan Ibu sudah berproses terkait dengan penyusunan dokumen kurikulum kondisi khusus. Nah, saya akan lanjutkan dengan paparan tadi Bapak Ibu. Oke.
Nah, materi juga nanti bisa di-download ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini saya memang sudah mulai menggunakan barcode scanner supaya tidak banyak menulis. Makanya Bapak Ibu nanti silakan diinstal. Syukur kalau sudah semuanya menginstal itu. Kalau belum silakan difoto itu di alamat bit.ly/materi1 dash atau minus KTSP konsus itu kondisi khusus ya. Monggo nanti bisa, tapi jangan sibuk untuk melihat materinya dulu ya, tapi kita coba perhatikan apa yang saya sampaikan. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi dasar kegiatan kita adalah dari mulai keputusan Mendikbud nomor 719/P/2020 itu sudah jelas menyatakan ada pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Itu tertanggal 4 Agustus 2020. Kemudian ada lagi dari situ akan kemudian diturunkan, diterjemahkan menjadi keputusan Dirjen Vokasi, yaitu nomor 27D.D2/KR 2020 tentang KIKD pelajaran kurikulum 2003 pada SMK untuk kondisi khusus. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga sudah perso, bahkan sudah mendownload dan sudah bisa melaksanakan. Itu tertanggal 13 Agustus 2020. Kemudian turun lagi ke tingkat wilayah Jawa Tengah Bapak Ibu, yaitu dari edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 443.2 09541 itu tentang kegiatan belajar mengajar di Jawa Tengah, itu tertanggal 18 September 2020. Ini artinya bahwa Bapak Ibu memang kita diamanatkan, setiap satuan pendidikan sudah melakukan proses penyusunan atau bahkan sudah menyusun kurikulum kondisi khusus. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Karena dokumen kita kemarin adalah dokumen dalam kondisi normal ya. Kondisi normal artinya apa? Bahwa kita tidak berada di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian sehingga akhirnya apa? Dengan kondisi normal itu tidak bisa sepenuhnya kita laksanakan. Satu contoh Bapak dan Ibu, di dalam perhitungan minggu-minggu efektif itu tentunya mungkin minggu efektifnya masih sama, tetapi alokasi jamnya tentunya mengalami penyesuaian ya. Yang tahu di lapangan adalah Bapak Ibu kepala sekolah maupun wakaf kurikulum, dan itu tentunya melalui kajian namanya asesmen diagnosis itu, sehingga kemudian nanti dari dari perhitungan minggu efektif dengan kondisi khusus itu akan nanti akan berdampak pada apa? Pada silabus KD-KD yang seharusnya diberikan kepada siswa dalam kondisi normal, tentunya tidak mungkin diberikan semuanya dalam waktu yang sangat terbatas, sehingga Bapak dan Ibu, Bapak Ibu guru nanti tentunya diminta untuk memilih KD-KD esensial, KD-KD penting, KD-KD kontekstual, atau KD-KD prasyarat untuk melanjutkan pada KD berikutnya. Itu secara mandiri. Tetapi kalau Bapak Ibu mau mendownload di keputusan Dirjen Vokasi itu silakan ya. Jadi kita mencoba untuk juga berkreativitas, kemudian mungkin keputusan Dirjen ini bisa menjadi sebuah referensi ya, tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi di satuan pendidikan masing-masing. Jadi sifatnya ada sangat fleksibel. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan bahwa di sini dalam cuplikan edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
terkait dengan pelaksanaan kurikulum, maka berdasarkan keputusan Mendikbud nomor sekian diminta masing-masing satuan pendidikan telah menetapkan pilihan kurikulum yang ditetapkan. Artinya apa? Bapak Ibu sudah harus membuat pola perencanaan atau perencanaan pola kegiatan terkait dengan pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing dan menjamin kurikulum yang telah ditetapkan akan diselenggarakan sampai dengan berakhirnya tahun pelajaran 2020-2021. Ini Bapak dan Ibu. Jadi kita masih punya, ini bulan November, kita masih punya artinya 1 semester ya. Saya berharap nanti sebelum masuk semester berikutnya itu sambil kita berdoa bahwa pandemi ini juga akan bisa segera selesai, tetapi kita juga sudah bisa menyiapkan kurikulum kondisi khusus sampai pada akhir 2020-2021 dengan segala plannya, segala perencanaan, segala kemungkinan yang akan muncul, yang akan terjadi ya. Jadi nanti seperti itu. Kemudian pilihan kurikulum yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan nanti dilaporkan kepada kepala cabang pendidikan dinas pendidikan wilayah setempat. Artinya nanti Bapak Ibu penetapannya tidak perlu lagi oleh kepala dinas provinsi Jawa Tengah, tetapi cukup nanti penetapan itu di kepala cabang dinas pendidikan wilayah 3 untuk yang Pati dan wilayah 4 untuk yang Sekbid di Blora ya. Jadi nanti itu yang nanti harus kita kerjakan sebagai legalitas dari dokumen yang kita susun. Kemudian tujuan pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus Bapak dan Ibu, bahwa tujuannya adalah untuk memberikan fleksibilitas. Ini maaf ada beberapa yang masuk ya, coba ya Bapak Ibu ya, saya admit dulu ya. Ini ada beberapa yang masuk ini ya. Inilah. Enggak saya masukkan nanti apa namanya, kasihan gitu ya. Ini Bu Aida tadi sudah masuk, kok masuk lagi ya. Oke. Ini Bapak Ibu, jadi memberikan fleksibilitas untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Artinya Bapak dan Ibu tadi sudah saya sampaikan ada semacam asesmen diagnosis. Kalau dulu adalah analisis konteks ya. Ya sama lah itu ya. Bagaimana Bapak Ibu melihat kondisi di masing-masing satuan pendidikan, kemudian Bapak Ibu nanti bisa membuat sebuah keputusan yang terbaik, baik itu untuk siswa maupun juga untuk pihak sekolah, sehingga nanti akan memunculkan satu kurikulum kondisi khusus ya. Ini nah, Bapak dan Ibu referensinya sudah ada semuanya di materi yang saya kirim alamatnya, dan dari mulai keputusan Mendikbud nomor 719, kemudian ada juga semacam paparan penyesuaian kebijakan di masa pandemi Covid, kemudian pedoman teknik penyusunan EKTSP yang dulu kita pakai untuk menyusun EKTSP, kemudian buku 4.2 Bapak dan Ibu untuk pos standar isi, silakan nanti berhubungan dengan Ketua TPMPS. Syukur kalau Bapak Ibu juga ada di dalam tim pengembang standar isi, berarti sudah tahu pos prosedurnya yang harus dilakukan seperti apa ya. Kemudian buku 5 itu catatan mutu, silakan nanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan format-format yang ada di buku 5 itu untuk kemudian misalkan saja format untuk pengasahan dokumen, penetapan dokumen ya, dan seterusnya itu Bapak Ibu nanti bisa melihat di sana ya. Jadi nanti silakan, sudah ada di sana semuanya. Nah, saya berusaha beberapa hari ini Bapak Ibu untuk menyusun panduan. Memang sampai hari ini Provinsi Jawa Tengah belum mengeluarkan panduan khusus untuk penyusunan dokumen ini ya. Jadi saya akan mencoba menyusun yang sifatnya ini adalah panduan minimalis, artinya Bapak Ibu bisa dan harus dikembangkan ya. Ini saya coba sampaikan Bapak dan Ibu.
Jadi nanti kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, tolong Bapak Ibu nanti didiskusikan ya. Jadi saya pun juga ini baru sepihak menyusun sendiri. Ini agak lama loadingnya, coba saya akan coba pakai yang sini aja. Oke. Oke, Bapak Ibu saya coba. Ini. Saya keluar sini Bapak Ibu. Jadi silakan nanti dibaca, dipedomani. Tetapi ya ini jujur saja adalah hasil dari upaya saya untuk membantu Bapak Ibu di dalam menyusun dokumen kondisi khusus ya. Jadi ini tentunya semuanya karena pandemi COVID-19 ya Bapak dan Ibu, maka muncul kebijakan PJJ ya bagi sekolah, dan istilah bagi siswa adalah BDR, belajar dari rumah. Kemudian karena kondisi COVID sampai hari ini juga belum menunjukkan gejala-gejala penurunan, bahkan juga justru meningkat atau mungkin minimal flat begitu Bapak Ibu, maka sampai hari ini ya kita masih menggunakan pola pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kemudian surat edaran dan sebagainya ini bahwa tadi sudah saya sampaikan, masing-masing satuan pendidikan telah menetapkan pilihan kurikulum yang ditetapkan dan sebagainya. Oke. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, satuan pendidikan atau sekolah perlu menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan dalam kondisi khusus untuk menjamin proses pembelajaran berlangsung dengan optimal. Ya, jadi saya berharap bahwa pandemi yang mulai Maret sampai pada bulan ini tidak menjadi halangan Bapak dan Ibu, tetapi justru menjadi sebuah pembelajaran bersama untuk kita benar-benar terus menjadi problem solver ya untuk mengatasi setiap kendala yang ada. Landasan hukumnya ada semuanya Bapak Ibu, silakan nanti dari Undang-Undang Nomor 20 ke PP 19, Inpres dan sebagainya. Bapak dan Ibu nanti bisa digunakan sebagai landasan hukum. Saya berharap bahwa landasan hukum yang dipakai landasan hukum yang masih berlaku, karena beberapa regulasi itu sudah ada yang dicabut dengan munculnya regulasi yang baru ya. Bapak Ibu silakan nanti bisa dibaca. Ini minimal ya, kalau mungkin nanti ditambahkan dengan landasan-landasan hukum yang lain yang relevan ya silakan ya. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan konten yang ada di dalam dokumen kurikulum kita. Maksud dan tujuan tentunya sebagai panduan penyusunan dokumen KTSP kondisi khusus, dan sasaran panduan ini adalah kepada kepala sekolah. Saya berharap juga mengapa saya hadirkan kepala sekolah, harapan saya bahwa mindset atau terkait dengan pembelajaran ini kan yang paling berwenang itu adalah kepala sekolah di dalam menetapkan kebijakan ya. Jadi saya berharap ada semacam kerjasama yang baik kepala sekolah dengan tim pengembang kurikulum ya, yang digawangi oleh waka kurikulum ya, atau nanti standar sisi ya, standar proses itu nanti tim pengembangan TPMPS yang sudah kemarin saya harus berlari-lari untuk mendampingi Bapak dan Ibu terkait dengan implementasi SPMI. Nanti juga silakan nanti masuk di sini ya. Jadi SPMI, TPMPS tidak berhenti sampai pada kegiatan yang kemarin saya harus supervisi, tetapi terus dikembangkan ya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu guru dan pihak-pihak yang terkait. Kemudian yang penting Bapak Ibu nanti silakan sistematikanya. Ini saya sudah punya beberapa guidance atau panduan. Yang pertama tentunya halaman sampul atau cover ya. Kemudian di situ ditulis judulnya adalah dokumen kurikulum kondisi khusus SMK Penjenengan. Kemudian tahun pelajaran 2020-2021. Bidang keahliannya apa, program keahliannya apa, kompetensi keahliannya apa. Di situ ada logo sekolah, alamat sekolah, dan warna sampul
Ini saya masih mengacu pada pedoman provinsi. Ya ini monggo nanti kalau memang mau disepakati, Pak ini kan kondisi khusus, biar bisa dibedakan Pak, supaya nanti tidak tercampur dan bingung saya memilihnya. Ini dibuat aja Pak, ini kondisi khusus berarti warnanya hitam gitu ya. Nah, di brand beraisong karena hitam ketemu hitam gitu ya. Atau apa begitu. Yang kedua lembar pengesahan. Itu nanti ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah masing-masing. Lembar penetapan nanti seperti dulu sebelum ada EKTSP bisa dibuka lagi Bapak Ibu formatnya, ditandatangani oleh kepala sekolah dan komite sekolah yang bersangkutan. Kemudian kata pengantar Bapak dan Ibu silakan dibuat kata pengantar secara normatif, kan narasinya ucapan syukur, gambaran singkat dengan dokumen KTSP kondisi khusus, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dan juga ya, secara klise kan terbukanya saran dan pendapat dari semua pihak. Kemudian daftar isi tentunya sesuai dengan dokumen ya, dengan dilengkapi dengan halaman. Kemudian pendahuluan Bapak dan Ibu bab 1 dimulai dari latar belakang. Ini memaparkan tentang pandemi Covid yang melahirkan kebijakan dan regulasi yang berdampak pada kegiatan pembelajaran. Kemudian menguraikan dokumen kurikulum berdiskusi sebagai konsekuensi dari kegiatan pembelajaran jarak jauh dan bentuk lainnya yang berbeda dengan kondisi normal. Monggo dinarasikan aja Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap bahwa Bapak Ibu juga tidak usah takut-takut untuk merangkai kata menjadi kalimat dan sebagainya. Kemudian kemudian menghantarkan para pembaca itu untuk masuk pada pada pemahaman tentang kondisi khusus. Mengapa kok kita pakai membuat kurikulum kondisi khusus, mestinya ada latar belakangnya ya. Kemudian dasar hukum nanti silakan Bapak dicari tadi dasar hukum yang di atas, bisa ditambahkan lagi dengan dasar hukum yang lain ya. Jadi berisi daftar regulasi kebijakan pendidikan secara umum dan kondisi khusus. Cukup ditulis Bapak dan Ibu bahwa landasan hukum ya titik 21 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, titik koma gitu ya. Itu aja, jadi tidak usah diuraikan di situ. Masalah landasan hukum sudah diuraikan ya. Kemudian mungkin PP 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dan seterusnya, itu aja. Jadi itu regulasi dikeluarkan oleh siapa, tentang apa, itu aja ya. Itu saja Bapak Ibu. Kemudian tujuan penyusunan dokumen kurikulum kondisi khusus, monggo Bapak Ibu silakan tujuannya apa toh ya. Dinarasikan dalam bentuk pointer-pointer aja ya, cekak singkat tetapi cukup jelas gitu ya. Tujuannya apa sih kok harus menyusun dokumen kurikulum kondisi khusus ya. Jadi saya sengaja tidak pernah memberikan semacam template ya Bapak Ibu atau copy file ini loh yang harus ditiru, enggak. Karena saya pikir lebih baik Bapak Ibu membuat secara sederhana tetapi itu muncul dari pemikiran sendiri ya, sehingga akan menjadi dokumen yang sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing. Kemudian landasan dan prinsip pengembangan kurikulum kondisi khusus Bapak Ibu silakan nanti menguraikan landasan atau argumentasi tentang prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum kondisi. Monggo itu di di kebijakan Permendikbud di antara sudah ada, ini sudah ada yang masuk juga Bapak Ibu ya. Saya coba masukkan dulu ya Bapak Ibu ya. Ini tangting ini saya Buning ini masuk ini. Iya, oke. Nah, mana tadi ya? Tujuan, sorry sampai di mana tadi? Panduan sudah. Oh, di sini sih. Ini Bapak Ibu. Ya, jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa menggali dari berbagai macam referensi ya, bagaimana kemudian landasan yang digunakan dan prinsip pengembangan yang dipakai di dalam penyusunan kurikulum kondisi khusus. Monggo dicari ya. Jadi nanti dinarasikan singkat, simpel tetapi bermakna gitu ya. Itu. Kemudian bab 2, visi, misi dan tujuan sekolah. Ini jelas harus tetap ada. Bapak Ibu bisa mengambil
Untuk SKL yang pertama itu AS SKL, ya SKL SMK, Bapak Ibu bisa mengambil dari lampiran 1 Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Itu tentang SNP khusus untuk SMK. Ya, kemudian profil kompetensi lulusan SMK penjenengan seperti apa? Ya. Kalau ditambah lagi profil lulusan untuk kompetensi keahlian apa, ya monggo ya nanti bisa dikembangkan di situ. Jadi saya menyarankan untuk setiap kompetensi lulusan itu ada profil. Profil itu bagi saya, pemahaman saya adalah di atas standar SKL. Profil itu disusun berdasarkan pertimbangan atau referensi dari diantara dari sini, ya, tetapi lebih dikembangkan, yaitu mungkin dengan masukan dari Dudi, kemudian dari mungkin prediksi-prediksi yang akan datang seperti apa, sehingga nanti Bapak dan Ibu profil kompetensi lulusan kompetensi keahlian apa gitu ya, silakan. Kemudian visi SMK, jadi silakan Bapak Ibu nanti dibuat visi SMK ini, dan kalau di dalam standar pengelolaan itu kan visi itu harus dirumuskan secara bersama-sama, ada bukti fisiknya dan sebagainya ya. Itu direview setiap tahun. Misi juga demikian Bapak dan Ibu, untuk mencapai visi dan tujuan SMK adalah tujuan sekolah yang akan dilakukan. Ini terkait dengan bab 2. Bab 3 Bapak Ibu nanti isinya kerangka dasar, struktur dan muatan kurikulum, yaitu tentang kelompok mapel. Kita tahu ada kelompok mapel A, B, dan C ya. Kemudian prinsip pengembangan kurikulum, silakan dinarasikan yang singkat saja, dan prinsip pelaksanaan kurikulum seperti apa. Oke. Kemudian B, struktur dan muatan kurikulum kondisi khusus Bapak dan Ibu. Ya, silakan kalau memang tidak ada perubahan, tetapi tentunya di perubahan ini terkait dengan alokasi waktu ya. Monggo nanti seperti apa. Saya justru ingin mendapat gambaran dari Bapak dan Ibu tentang struktur kurikulum, tetapi struktur dari Perdirjen nomor 6 atau 7 itu tidak boleh dikurangi ya Bapak dan Ibu ya. Tapi tetap dilaksanakan semua mapelnya. Hanya yang kemudian mengalami relaksasi itu adalah KD-KD-nya di setiap mapel itu ya. Jadi nanti akan ada beberapa distribusi jam di situ. Ini sudah mulai ada semacam penyesuaian Bapak dan Ibu. Struktur mapelnya sama, tetapi mungkin nanti di dalam pemberian ini SKS-nya ya, atau alokasi jamnya itu nanti harus muncul di situ. Kemudian pengembangan diri itu tetap menyangkut ada layanan BK, pembinaan minat dan bakat yang bisa dilakukan di masa-masa seperti ini. Kemudian pembiasaan baik, jadi tetap kita tidak bisa lepas dari upaya-upaya kita untuk membangun sikap karakter anak yang seperti harapan kita semuanya. Kemudian penguatan karakter dari moral religius ya Bapak dan Ibu, nasionalis, integritas, kemandirian, gotong royong. Ini yang sesuai dengan Inpres ya. Itu ada 5 karakter dasar. Yang ini juga muncul di rapot ya. Rapot religius ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian sekarang juga Mas Menteri itu juga ada program pembentukan profil pelajar Pancasila. Ini juga hampir-hampir sama ya Bapak Ibu ya. Itu juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Satunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ini sama dengan religius Bapak Ibu ya. Kemudian berkebinekaan global ya. Jadi sudah lebih luas daripada sekedar nasionalisme. Kemudian gotong royong ini masih ada sama. Kemandirian masih ada sama. Bernalar kritis ini juga muncul satu profil pelajar Pancasila ya. Jadi nanti monggo Bapak Ibu nanti dicari ya, di browsing, tetapi sekali lagi itu sebatas referensi. Saya sangat tidak apresiasi bagi teman-teman yang enggak mau membuat semacam yang taunya hanya copy paste itu ya. Pasti nanti akan menjadi masalah yang tidak bagus ya.
Kemudian gerakan literasi Bapak Ibu, sekalipun PJJ atau nanti mungkin blended learning atau apa, literasi ini baik literasi membaca maupun numerik, apalagi kita sudah akan menghadapi AKM, asesmen kompetensi minimal, yang nanti juga akan memotret dari dua kemampuan literasi kita, literasi anak-anak kita, yaitu termasuk gurunya kelihatannya ya, itu adalah literasi membaca maupun literasi numerik ya, dari mulai pembiasaannya bagaimana, pengembangannya bagaimana, ini kemudian terintegrasi dalam proses pembelajaran. Ini kan tahap-tahap gerakan literasi Bapak Ibu ya. Jadi tetap tidak boleh diabaikan, karena ternyata dari hasil PISA atau dari hasil apa namanya itu tingkat dunia itu, bahwa anak-anak kita memang masih lemah ya, diantaranya di dalam literasinya ya. Kemarin sudah saya share itu ya. Jadi membaca nilai uang atau nilai angka saja kurang cermat itu ya. 3.000 sekian itu aja ternyata yang benar hanya berapa persen ya. Ini kan sangat ironis gitu ya. Kemudian pembelajaran abad 21 Bapak dan Ibu, ada 4C itu juga nanti silakan dimasukkan, karena ini menjadi sebuah tuntutan bekal bagi anak-anak kita untuk mereka nanti bisa eksis pada zamannya, dari mulai communication, collaboration, kreatif dan inovatif, critical thinking and problem solving ya. Jadi jangan diputus Bapak Ibu, kreatif dan inovatif, kemudian critical thinking and problem solving ini jangan diputus ya, karena ini menjadi satu, memang asalnya dari sananya begini komplitnya ya. Ini yang bab 3 ya. Kemudian bab 4 Bapak Ibu nanti pengaturan, perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Ini ada istilah asesmen diagnosis. Silakan Bapak Ibu nanti silakan dicari pengertiannya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, terus kemudian pelaksanaannya bagaimana ya. Kemudian perencanaan pembelajaran nanti dinarasikan bagaimana menyusun silabus kondisi khusus, bagaimana menyusun RPP kondisi khusus ya. Kemudian perencanaan pembelajaran ini saya sudah merencanakan ada beberapa plan. Yang pertama tentunya pembelajaran jarak jauh. Ini sampai kapan tetap kita rencanakan. Kemudian kita berharap nanti sudah ada semacam pembelajaran campuran atau blended learning ya. Karena jaga jarak dan sebagainya menjadi sebuah protokol kesehatan terkait dengan COVID ini, maka dimungkinkan yang masuk itu hanya separuh kelas ya, sehingga yang separuh tetap harus ada semacam pembelajaran, yaitu pembelajaran campuran, ada yang di kelas, ada yang tetap di rumah. Ini nanti bagaimana Bapak Ibu sebagai wakakurikulum maupun kepala sekolah mendesain ini ya. Kemudian nanti kita juga berharap suatu ketika syukur bisa secepat-cepatnya itu kita sudah bisa masuk pada pembelajaran tatap muka ya. Jadi ini plan A, B, C ini tetap menjadi sebuah perencanaan kita bersama di dalam sekalipun kondisi khusus. Jadi pada saat pembelajaran tatap muka berarti nanti kita bagaimana Bapak Ibu nanti mengejar ketertinggalan dari pelajaran-pelajaran yang tidak bisa kita sampaikan. Jadi saya berharap teman-teman di Wakakurikulum sudah memiliki semacam strategi ya. Jadi saya umpamakan, tapi ini tidak bagus sebenarnya. Waktu ujian nasional dulu itu kan kita punya strategi. Pada akhir-akhir semester itu ya, semester ke-6 itu kan anak-anak digenjot untuk kemudian fokus di dalam menghadapi UN gitu ya. Lah tidak dalam konteks tujuan yang sama, tetapi lebih kepada ini kan kita menyadari bahwa anak-anak kita yang khususnya produktif ini kan hampir-hampir tidak tersentuh karena pembelajarannya lewat jarak jauh. Sehingga Bapak dan Ibu mungkin nanti akan bisa direncanakan pada saat sudah memungkinkan, maka digeber ya, akselerasi untuk fokus di dalam membekali anak-anak kita khususnya di kelas 12 agar mereka nanti pada saat lulus kompetensinya tidak jauh berbeda dari kompetensi-kompetensi kakak kelasnya yang dulu dalam kondisi normal. Nah, ini sudah mulai menjadi pemikiran ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti jangan sampai kita hanya berlindung pada satu situasi yang seperti ini, kemudian kita menghalalkan dalam tanda kutip lulusan kita rendah kompetensinya, tetapi bagaimana kita tetap berupaya bahwa
kita masih tetap berpikir ya dengan kondisi-kondisi semacam ini bagaimana yang memberikan yang terbaik bagi lulusan kita, karena lulusan kita lah nanti yang menjadikan sebuah cermin keberhasilan sekolah kita di dalam memberikan layanan pembelajaran ya. Jadi seperti itu. Kemudian penilaian pembelajaran Bapak Ibu itu ada penilaian oleh pendidik, silakan nilai-nilai harian dan sebagainya, nanti bagaimana prosedurnya ya. Saya berharap di bulan-bulan ini sudah ada semacam kebersamaan atau regulasi atau kebijakan sekolah untuk membuat semacam sistem IT supaya nanti teman-teman pendidik tidak hanya menggunakan berbagai macam platform digital atau aplikasi hanya sesuai dengan kemampuannya saja, tetapi kita arahkan supaya apa? Dari mulai prosesnya bagus, dari mulai nanti dokumentasinya bagus, termasuk juga bagaimana kalau setiap saat, setiap waktu nanti akan ada supervisi dari pihak-pihak terkait ya. Kemudian penilaian dari satuan pendidikan, baik itu penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, sampai pada nanti ujian akhir. Nah ini juga nanti sudah masuk Bapak Ibu, nanti ujian akhirnya kan sudah nggak ada UN, tidak ada USBN. Bapak Ibu harus mendesain bagaimana nanti pelaksanaan penilaian oleh satuan pendidikan. Kemudian pelaksanaan uji kompetensi, monggo juga nanti bisa diprogramkan bagaimana membekali anak-anak kita tidak sekedar hanya ijazah ya, tetapi juga nanti dibekali dengan sertifikat uji kompetensi ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah sebuah nilai tambah bagi anak-anak kita untuk mereka juga nanti mudah di dalam mencari pekerjaan. Kemudian penetapan SKM, skor minimal Bapak Ibu ya, skor bagaimana. Kemudian ketentuan tentang remedial dan pengayaan. Ini juga menjadi sebuah sebuah hal yang harus terus dibangun ya. Ini saya melihat dari beberapa sekolah ini juga belum dilaksanakan secara baik gitu ya. Terus kemudian pengelolaan hasil penilaian, bagaimana proses pengelolaannya. Kemudian juga sudah mulai kriteria kenaikan kelas Bapak dan Ibu ya, dibuat kriterianya bagaimana ya, bagaimana anak untuk bisa naik ke kelas berikutnya, termasuk kriteria kelulusan dan sistem penjaminan mutu penilaian. Nanti sudah dibuat semacam SOP-nya bagaimana supaya apa? Sistem penilaian itu bisa terjamin mutunya, karena kita sudah punya komitmen untuk semuanya berbasis berbudaya mutu melalui SPMI ya. Kemudian yang kelima adalah Kaldik Bapak Ibu ya, kita masih memberikan pemelajaran pelajaran yang kemarin waktu belajar ya, menjelaskan di masa pandemi COVID seperti apa, waktu libur, matrik kalender pendidikan. Monggo nanti ini kemudian diakhiri dengan penutup Bapak Ibu ya, karena tadi ada latar belakang pembukaan ya, kita tutup dengan narasi harapan atas keterlaksanaan kurikulum kondisi khusus ini dan terbukanya juga akan saran pendapat dan penyempurnaan kurikulum selanjutnya. Kemudian lampirannya Bapak Ibu tetap dilampirkan, TPK-nya dilampirkan, kemudian dokumen proses penyusunan dokumen kurikulum kondisi khusus ya, kemudian bukti verifikasi oleh kepala sekolah. Ini saya berharap tetap ada, karena di dalam standar standar isi, maka dokumen-dokumen itu sebelum di launching ya, dilaksanakan itu harus melalui proses verifikasi dan juga nanti akan ada validasi oleh pengawas. Jadi nanti Bapak Ibu akan saya dampingi secara virtual, yaitu tentang seperti tahun-tahun kemarin Bapak Ibu tetap nanti mau menyusun, kemudian nanti kalian sudah siap dikirim, nanti saya akan buatkan rumah atau tempatnya di OneDrive gitu ya. Kemudian nanti saya akan jadwalkan kapan Bapak Ibu nanti tim pengembang kurikulum di sekolah masing-masing akan saya dampingi dengan virtual asisten, pendampingan maya, pendampingan virtual gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dokumen lain yang sesuai, silakan foto-foto dan sebagainya itu bisa dimasukkan di sini, atau termasuk juga kalau ada juga sekalipun di masa pandemi ini ada koordinasi dengan Dudi atau Iduga sekarang ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang tolong di dalam narasi-narasi di kurikulum kita di tahun ini
istilah Dudi sudah diganti dengan Iduka. Kita menyesuaikan dengan karena kita sekarang sudah berada di bawah Dirjen Vokasi, maka kita harus menyesuaikan dengan nomenklatur atau istilah-istilah yang baru. Kemudian sistematika dapat dikembangkan Bapak Ibu sepanjang memang baik ya. Jadi pengembangan itu ke arah baik, bukan kemudian memotong-motong, disederhanakan sehingga kemudian hanya sekedar meringankan. Sementara untuk dokumen 1 dan prolog tadi saya akan buka Bapak Ibu, saya buka semacam tanggapan dulu. Dipersilakan monggo. Saya ini admit. Monggo Bapak dan Ibu. Halo. Ada pertanyaan atau ada tanggapan Bapak dan Ibu? Monggo. Yuk, saya diwangi mikir gitu ya. Jadi kalau saya mikir sendiri gitu ya, kok kayak keliru malah gitu ya. Bapak Ibu kan juga. Monggo. Pagi, Pak. Pagi. Dari SMK Nasional, Pak. Oh, monggo Mas. Yuk. Sekedar untuk tadi Pak, secara sistematika dalam penulisan KTSP, tadi saya sudah buka, cuman mohon maaf Pak untuk pedomannya tadi dari mulai sistematika pedoman tadi untuk bukanya susah Pak, jadi bisa di linknya itu dalam Word biasa itu 360 gitu Pak. Siap. Dikirim file ke WA aja Pak, yang itu saja. Siap. Oke, siap Mas. Nggih. Nah, gini toh. Mas Teguh ini ya. Monggo yang lain Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu ya. Iya. Iya. Nggih. Nanti dilingke ya Bapak Ibu yang kalau saya kok lupa gitu ya. Ditagih ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Pak, mana tadi Pak? Kok belum dikirim-kirim gitu. Saya sudah kebelet mau nyusun nyusun dokumen khusus kok Pak gitu ya. Monggo yang lain Bapak dan Ibu. Ya, monggo. Cukup? Lanjut? Pak Harto. Ya. Pak Harto, pagi. Selamat pagi. Itu untuk penyusunan KTSP. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Ini Dewi dari SMK Hikmah. Al Hikmah. Oke, kok enggak kelihatan ya Bu Dewi ya? Mbak dibuka sih. Ya Pak. Ini nih. Ini saya. Hanya suara tanpa wajah itu kan. Medeni malah aku. Kan berarti kalau tahun kemarin kita sudah buat KTSP secara biasa saja, maksudnya normal. Nah, sekarang PJJ itu kita untuk KTSP ini berarti buat lagi sekarang atau nanti untuk tahun ajaran depan juga kita masih mengacu ke PJJ, Pak. Dan pembelajarannya misalnya sekarang sudah saya ambil yang simulasi praktek itu juga sudah dimulai. Itu juga dimasukkan model pembelajarannya napa mboten? Iya. Makasih Bu Dewi ya. Jadi Bapak dan Ibu, secara manajemen itu kan kita memiliki prinsip planning ya, organizing, actuating, controlling ya. Jadi setiap kegiatan tentunya harus diawali dengan perencanaan. Perencanaan yang kemarin, dokumen kita kemarin, karena dokumen kemarin itu kan kita desain dalam kondisi yang normal ya. Tetapi ujuk-ujuk bedunduk gitu ya. Itu kita dihadapkan pada kondisi pandemi. Di awal-awal kan kita masih maklum ya bahwa kondisi pandemi ya sudah bulan Maret oke April wis iso selesai ya dan seterusnya ya, sehingga kemarin kita belum berpikir situ. Kemudian karena ini ternyata juga masih begitu panjang kelihatannya begitu, maka Bu Dewi ini berlaku ya segera kalau bisa nanti sebelum semester genap itu sekolah binaan saya khususnya sudah menyusun dokumen kurikulum kondisi khusus dengan karakteristik sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing. Yeah. Itu tadi yang sudah saya sampaikan sesuai dengan surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Memang kita diamanati bahwa yang
sekolah harus sudah memilih pola pembelajaran dan bentuk kurikulum yang nanti dilaksanakan dijamin sampai pada akhir pelajaran 2020-2021. Jadi fokus kita nanti di sini ya, karena ini sudah bulan November, sesegera mungkin ya kita nanti akan masuk di, kalau bisa Desember itu kita sudah bisa memiliki dokumen khusus Bapak dan Ibu. Karena begini loh ya, logikanya loh Bapak dan Ibu itu kan kondisi khusus, masa masih menggunakan KTSP kondisi normal, kan tidak mungkin itu ya. Ini menyangkut masalah terkait dengan SPMI dan sebagainya kan tidak masuk, karena ini kondisi khusus berarti kita harus merencanakan perangkat-perangkat yang memang kondisi khusus ya, termasuk tadi silabusnya, nanti kita bicara silabus, termasuk juga nanti RPP-nya dan sebagainya. Mesti harus ada ciri-ciri, oh iya ini RPP yang memang ini didesain untuk kondisi khusus, kurikulum standar isinya itu juga sudah kondisi khusus gitu ya Bu Dewi ya. Sewu Pak. Hei monggo. Nuwun, Pak. Iya Pak Zaitun. Untuk nganu Pak, apakah itu dibuat 1 semester atau 1 tahun Pak ya? Ya dibuat per hari ini kalau memang nggih. Kalau belum berarti dibuat per hari ini Bapak dan Ibu. Harapannya nanti kan sudahlah, karena memang kemarin kan kita berpikir kan ini ndang rampung ya, ternyata belum selesai, maka kita buat nanti sampai akhir tahun pelajaran 2020-2021. Jadi ya dari mulai Desember sampai pada Juni ya 2021 itu Pak Zaitun ya. Kita melanjutkan ini loh. Kemarin kan kita itu tidak apa ya, kalau Bapak Ibu mau jujur, kita dan guru-guru kita ini sorry ya, kita dan guru-guru kita ini kan di dalam melaksanakan pembelajaran sampai hari ini kan belum punya acuan toh. Ya kan ya teman-teman melaksanakan pembelajaran ya pokoknya kesempatan pelaku ya, asal berjalan gitu mungkin ya, mudah-mudahan sih enggak ya. Takutnya kan begitu. Jadi tidak ada rambu-rambu. Iya, monggo. Pak Harto, misalnya kita membuatnya untuk semester genap saja gitu, pripun Pak Harto? Ya monggo. Jadi nanti kita mencoba apa namanya? Rencananya kan sekarang baru merencanakan ya. Untuk yang semester genap. Ya, enggak apa-apa. Jadi nanti kita rencanakan, saya punya timeline. Desember itu kita nanti kita proses pembimbingan ya Bu ya, dan Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya akan dampingi, kemudian sampai nanti sudah siap untuk silakan nanti disahkan oleh kepala cabang dinas masing-masing, ya. Jadi oke lah, nanti kita akan mulai kalau bisa ya Desember ini termasuk apa ya Desember ya. Monggo, artinya kita memang sudah agak terlambat Bu. Jadi saya mengikuti beberapa kegiatan di tingkat nasional itu, sudah banyak sekolah-sekolah provinsi-provinsi yang sudah membuat dokumen kurikulum kondisi khusus. Tapi oke lah, kita tidak ada kata terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi monggo dibuat perencanaan itu mulai. Tanya Pak. Monggo Bu. Nggih. Monggo. Ini hanya berandai-andai. Ketika di awal pandemi kita juga berandai-andai pandemi segera berakhir. Sekarang terkesan kita itu berandai-andai pandemi akan berakhir di Juni 21. Kemudian in case Januari kita kembali normal, saya kira namanya harapan mudah-mudahan terkabul. Berarti kita pakai dokumen yang lalu, Pak. Terus. Makanya nanti kan di dalam bab berapa tadi kan ada tiga pola yang saya coba sampaikan ya Bapak dan Ibu. Ada pola PJJ, ada pola campuran atau blended, ada pola tatap muka murni. Ya, ini kan ibarat orang perang itu kan, kita itu sudah memiliki 3 strategi Bu Neng ya, karena kita nggak tahu juga apakah Januari ataukah kapan begitu, tetapi kapanpun dan kondisi apapun
kita sudah punya planning. Oh ternyata Januari sudah ya sudah, berarti kita kembali pada kondisi normal. Tetapi tadi Bapak Ibu, apakah mungkin kemudian kita hanya cabut kondisi normal itu kita gunakan untuk melanjutkan dari kondisi sekarang ini? Kan tidak mungkin juga. Misalnya aja begini, Bapak Ibu tentunya punya tanggung jawab untuk mengejar ketertinggalan dari penyampaian materi-materi yang selama ini mungkin tidak bisa tersampaikan dengan baik. Maka desain itu akan muncul pada saat kondisi normal itu, ibarat orang naik mobil itu langsung tancap gas, ya, ke akselerasi. Agar apa? Ya minimal prioritas kelas 12 itu yang notabene nanti memang dia harus berhadapan langsung dengan Dudi atau Iduka, atau mungkin dia mau wirausaha atau apapun, mereka juga sudah mendingan lah ya. Jadi kita tidak mau ada anak-anak ini label lulusan COVID gitu ya, sehingga kemudian nanti terkesan bahwa dengan lulusan COVID ini maka kita maklum dalam segala hal. Iduka tidak akan mau sekedar itu Bapak Ibu ya. Saya pikir Iduka juga akan menuntut bahwa karena namanya bisnis ya, nggak mau juga mendapatkan karyawan-karyawan yang punya kompetensi rendah. Itu Bu Neng, jadi kita nggak bisa langsung kemudian yang kemarin itu kita kembalikan gitu kan, logika saya nggak bisa masuk. Artinya karena ada beberapa kegiatan yang memang tidak bisa kita lakukan secara normal dari mulai Juli sampai dengan Juni. Berarti harus ada semacam kompres ya, artinya pemadatan dan kemudian akselerasi pada saat memang kondisi. Makanya ada tiga bentuk perencanaan itu dengan harapan bahwa kapanpun dan dengan kondisi apapun yang terjadi, oke, kita sudah bisa tetap melaksanakan kegiatan kita dengan bagus. Gitu ya Bu Neng ya, dan Bu Dewi tadi monggo silakan kalau Flur dimulai start di bulan di semester genap, monggo ya Bapak dan Ibu ya, monggo Bu Dewi. Pak Harto, ini ada gurunya yang tanya permasalahan yang tadi akselerasi ya Pak Harto ya. Berarti kita harus mempercepat materi yang sudah kita terapkan kemarin. Padahal ketika kondisi pandemi itu berarti kan tidak bisa tersampaikan semua. Misalnya kita punya 5 KD. Harusnya 5 KD semester gesal, 5 KD semester genap. Tapi karena kondisi yang saat ini seperti ini, misal kita kompres yang 5 KD saja, tetapi digunakan di semester gesal dan semester genap. Itu pada penyusunan KTSP-nya masih menggunakan kompres tadi, pemadatan, atau tetap kita menggunakan normal 10 KD Pak Harto? Iya, jadi gini loh, kita kan hitung-hitungan toh Bapak dan Ibu ya, tadi sudah saya sampaikan di awal, kita hitung-hitungan. Mungkin dari minggu efektif kita nggak ada masalah ya, yang tolong di mute ya Bapak Ibu ya. Tetapi dalam konteks bahwa setiap mapel itu mengalami semacam pengurangan jam pelajaran, itu kan jelas karena kan dengan berbagai macam pertimbangan, kuota atau apa, kejenuhan dan sebagainya. Sehingga Bapak dan Ibu, maka tadi di silabus tentunya akan ada semacam pemilihan KD-KD yang esensial dan seterusnya. Nah, saya hanya berpikir Bapak dan Ibu, ini kan ibarat kita itu berjalan gitu kan, maunya kan di awal itu kita berjalan secara normal. Tetapi ternyata pada perjalanan baru saja kita berjalan, katakan kemarin itu Maret ini kan kita seperti diserimpung gitu ya, digondali ya dan sebagainya. Berarti kan kita nggak bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Lah pada saat nanti sudah kondisi memungkinkan, baik itu entah itu nanti blended learning atau apa ya Bapak Ibu ya, atau tatap muka begitu, maka ada kesempatan Bapak Ibu untuk berlari mengejar ketinggalan dari masa-masa lalu, masa-masa pandemi ini, untuk mengejar, sekalipun mungkin nggak bisa maksimal. Karena apa? Di dalam regulasi pun tidak dituntut bahwa satuan pendidikan itu menyelesaikan semua kurikulum secara nasional, ya.
tetapi kita tetap berupaya secara optimal ya di dalam memberikan layanan dan di dalam memberikan pembekalan pada anak-anak kita agar mereka nanti tadi Bapak Ibu jangan sampai kita anak-anak kita saya punya mimpi anak-anak ini dari SMK binaan saya lah khususnya gitu loh, sekalipun pandemi kok ternyata lulusannya nggak kalah ya dengan yang lalu gitu ya. Nah, mimpi itu kan harus dirawat Bapak dan Ibu ya, harus dirawat, harus diterjemahkan, harus diupayakan. Kita nggak bisa loh, ya nggak apa-apa loh Pak, ini kan tolong dikasihani Pak, ini kan anak-anak ini kan kena kena efek pagebluk dan sebagainya. Kita kan nggak bisa hanya mengeluh minta dikasihani, tetapi karena ya jujur aja kalau kita berdiri di pihak mereka sebagai sebuah corporate atau sebuah perusahaan dan sebagainya, mereka kan tetap berpikir bisnis dan mereka juga tidak akan mau secara gampang menurunkan grade-nya untuk SDM yang mereka rekrut gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi itu saja pemikiran saya ya. Jadi Bapak dan Ibu monggo diterjemahkan di lapangan sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan inovasi Bapak Ibu, dan memang sekarang ini bagaimanapun juga kita diuji ya, keuletan kita diuji, ke kreativitas kita diuji, bagaimana kita bisa keluar dari segala macam ini, kemudian tetap tough ya, tetap memiliki semangat yang bagus. Itu Bapak dan Ibu. Mungkin ada lagi? Bu Dewi, Bu Neng. Halo. Sambun Bapak. Itu ya. Sambun. Oke. Yang lain Bapak dan Ibu, ini teman-teman di Wakak Kurikulum ini yuk muncul. Ini nggak ada. Kalau nggak ada saya lanjut ya Bapak dan Ibu ya. Oke, saya akan lanjut. Saya share screen lagi materi saya selanjutnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini Bapak dan Ibu nanti langsung bisa ditindaklanjuti ya. Oke. Jadi nanti untuk file ini saya akan share di WA ya, kalau memang mintanya di WA. Kemudian dokumen 2 silabus Bapak dan Ibu. Ini tidak mengalami sebuah perubahan dalam konteks format ya. Jadi dokumen 2 mengacu pada keputusan, dapat mengacu ya dalam keputusan Ditjen Vokasi nomor sekian-sekian tadi. Bapak Ibu bisa mendownload itu di internet ya, tentang KI dan KD pada kondisi khusus dengan mengembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan hasil dari asesmen diagnosis melalui memilih KD yang esensial, yang penting, kontekstual, prasyarat untuk KD selanjutnya. Ini penting yang tadi Bapak Ibu. Mengapa ini dilakukan? Karena nggak mungkin dengan waktu yang terbatas kalau mau memberikan, katakan guru itu memiliki 10 KD kok mau diberikan semuanya. Ini kan sesuatu hal yang mustahil gitu ya. Jadi tetap harus ada prioritas ya. Kemudian disusun menggunakan format matrik yang memuat dari identitas satuan pendidikan. Saya kira ini tidak banyak berubah ya Bapak Ibu, sama ini ya. Ini. Jadi di sini ya. Kemudian untuk dokumen 3 Bapak dan Ibu mengacu pada edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan penyusunan RPP. Tolong ini digarisbawahi Bapak Ibu. Kata-kata ini tolong dipahami betul karena ada banyak ini kemudian dibuat dengan istilah RPP 1 lembar. Sehingga itu akan menyesatkan dan akan membuat semacam persepsi yang lain gitu ya. Jadi lebih kepada penyederhanaan penyusunan RPP sehingga ya boleh 1 lembar, lebih daripada 1 lembar. Hanya konteksnya adalah ini disederhanakan ya, kemudian dengan memuat minimal, itu kata-kata minimal 3 komponen dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran ya Bapak dan Ibu. Kemudian melalui pembelajaran jarak jauh atau kemudian nanti bisa juga kalau pada saat nanti blended
learningnya bisa jalan, monggo jalan, ya. Nah, kemudian berdasarkan perkembangan yang terjadi di zona satuan pendidikan masing-masing, ya, tentunya sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi RPP itu memuat apa? Ya, identitas satuan pendidikan, identitas mapel, tujuan pembelajaran. Sekali lagi, ini yang masih banyak belum dilakukan Bapak dan Ibu. Teman-teman masih terjebak dengan model-model RPP masa lalu, ya. Jadi harus membuat empat komponen ini, ada audien, ada behavior, ada condition, ada degree, ya, atau ABCD ini. Nah, ini juga tolong wakak kurikulum dan kepala sekolah juga harus terus memantau ini dengan melakukan verifikasi, validasi dokumen. Kemudian kegiatan pembelajaran itu juga harus ada, meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi setiap RPP tentunya harus ada 3 tahap ini, ya, pendahuluan, inti, dan penutup, ya. Sekalipun mungkin KD-nya kan nanti bisa sampai beberapa pertemuan Pak, ya, tetap ada penutup kan, tetap ada kegiatan inti, ada pendahuluan. Kemudian memuat pendekatan pembelajaran, tentunya scientific learning, model pembelajaran apa yang bisa sesuai dengan kondisi sekarang, ya, ini berkaitan dengan urutan pembelajaran atau sintak, model metode pembelajaran, dan platform. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu menjadi ciri khas bahwa RPP itu RPP PJJ, RPP pandemi. Karena apa? Di situ akan muncul, mungkin bisa muncul di dalam kegiatan pembelajaran atau muncul di dalam desain tujuan pembelajaran. Jadi dengan menggunakan aplikasi Google Meet, ya, dan model pembelajaran discovery learning, maka peserta didik bla 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 bla. Nah, ini nanti akan muncul atau muncul di dalam uraian seperti setiap kegiatan pembelajaran. Silakan nanti, ya. Kemudian ada penilaian pembelajaran, baik itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tetap ini ya diupayakan Bapak Ibu. Ini selalu saya sampaikan. Selalu teman-teman loh, nggak bisa Pak nilai sikap. Ya, lakukan dengan berbagai macam indikator, ya. Indikator kehadirannya, indikator apa, ya, kemudian dalam pemenuhan tugas itu kan juga termasuk nilai sikap, ya. Sama seperti negara kita yang nanti akan menilai survei karakter itu kan mereka tidak datang ke sekolahan kita, tidak berhadapan dengan anak kita, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan menggali bagaimana karakter-karakter dari anak-anak kita. Nah, monggo. Ini Bapak dan Ibu, jadi ini adalah terkait dengan RPP. Kemudian penutup, ya, jadi ini panduan ini berharap bahwa ini menjadi acuan minimal sehingga diharapkan dapat dikembangkan menjadi lebih baik, tetapi dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dengan merdeka belajar ini Bapak dan Ibu, kita sebenarnya diberikan ruang yang sangat luas untuk bisa berpikir, untuk bisa bergerak, untuk bisa berinovasi, ya. Karena apa? Hakikatnya yang paling tahu itu adalah penjenengan di satuan pendidikan. Apa yang terbaik, ya, yang harus dilakukan di sekolah penjenengan terhadap peserta didik itu adalah Bapak dan Ibu, ya, sebagai orang-orang yang diberikan amanah untuk melaksanakan tugas di sekolah masing-masing. Sementara itu Bapak dan Ibu, nanti saya akan kalau instrumen verifikasinya tentunya nanti akan sama, ya, akan munculnya ini. Komponen-komponen ini harus masuk. Nanti akan saya buat. Kemudian sama dokumen 2, dokumen 3 ini tentunya saya tidak terlalu harus masuk ke dalamnya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kegiatan-kegiatan verifikasi itu dilakukan secara internal. Ya, jadi tidak perlu harus menunggu dan harus dilakukan oleh orang lain, termasuk pengawas, ya. Pengawas mungkin hanya sebatas melihat secara random, ya, tetapi tidak wajib hukumnya untuk kemudian melakukan verifikasi satu persatu Bapak Ibu. Karena itu kan non sewu tugas daripada tim pengembang kurikulum, juga tugas daripada kepala sekolah sebagai sebagai supervisor, ya, untuk kemudian
meyakini bahwa setiap dokumen yang lahir dari guru-guru kita, dari tim-tim pengembang itu benar-benar sesuai dengan ekspektasi dari Bapak Ibu kepala sekolah. Ini yang penting, ya. Saya berharap bahwa dokumen kurikulum merupakan ekspektasi dari kepala sekolah. Jangan sampai ini putus, ya. Yang hanya kemudian diserahkan kepada teman-teman, ya. Jadi malah justru intervensi Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai decision maker itu harus terlihat di sana. Saya mau begini, ya. Tetapi dengan kemudian dibicarakan baik-baik dengan tim pengembang kurikulum maupun juga tim pengembang standar isi, standar proses. Demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan upaya-upaya kita bisa kita laksanakan dengan baik gitu ya. Ini. Oke, saya akan turun. Saya berharap Bapak dan Ibu juga ada feedback ya, monggo. Ada semacam tanggapan dari Bapak dan Ibu. Monggo dipersilakan. Ada banyak ini tadi. Ini partisipannya ini sebanyak berapa ini? Ya. Monggo Bapak dan Ibu. Ada yang mau dikomentari atau mungkin mau disaringkan gitu ya. Silakan Bapak dan Ibu. Halo. Pak Edi bagaimana Pak Edi? Oh, SMK Taruna, Taruna Bangsa betul ya. Gimana? Yuk kita diskusi Bapak dan Ibu, mumpung ketemu di dalam satu room ya. Saya kepengen sih kegiatan-kegiatan begini kemudian dimanfaatkan untuk berdiskusi ya. Gitu ya, kita berdiskusi. Pak Edi ana bathuk piye iku? Ya, ngeluh ya, Mas. Nah, Bapak Ibu, saya berharap bahwa apa yang saya lakukan ini jangan diartikan sebagai sebuah beban ya. Saya hanya mendampingi, saya hanya menunjukkan jalan yang benar gitu ya. Kemudian harusnya begini. Sehingga akan muncul sebuah persepsi bahwa kehadiran saya tidak membebani, tetapi justru berharap saya bisa menjadi sebuah pendamping Bapak dan Ibu di dalam proses kegiatan di sekolah masing-masing. Ada yang perlu disampaikan? Ada Bu Dwi, Arum, ada banyak teman-teman yuk. Pak Iwan, ya, kemudian Pak Damiko, Jati, ini. Tolong yang belum presensi, tolong presensi Bapak Ibu ya. Tapi kalau tidak di room jangan dipresensikan ya. Jadi kalau yang tidak ada di kegiatan ini jangan disuruh ngisi presensi ya. Kita yang ada di kegiatan ini saja. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup jelas? Jelas Bapak. Oke, ya berarti kalau jelas tinggal nanti kita sepakati ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai hari ini tanggal 5 sudah mulai bergerak. Kemudian nanti mungkin berapa? Di 1 minggu 2 minggu Bapak Ibu bisa nanti saya jadwalkan atau mungkin bisa mengajukan Pak. Sudah saya kirim Pak untuk untuk dokumennya, khususnya dokumen 1 Bapak Ibu ya. Kalau dokumen 2, dokumen 3 nanti saya berharap setiap sekolah punya satu folder, satu cloud penyimpanan begitu ya, sehingga suatu ketika saya kepengen lihat, saya tinggal minta linknya saja ya Bapak Ibu ya, saya tinggal minta linknya saja. Tetapi dokumen 1 saya akan dampingi, silakan Bapak Ibu nanti kalau yang sudah segera kontak saya, kita nanti pendampingan kita seperti ini ya, melalui video konferensi begini atau melalui webinar begini ya, seperti yang saya lakukan beberapa untuk dokumen yang kemarin itu. Cukup? Ini baru jam 9, jatah kita sampai jam 11.
Bu Ning, Bu Dewi, ini komandan-komandannya ini. Sementara itu Pak, untuk yang lainnya nanti biar sambil jalan aja. Oke, terima kasih Pak Zaidun ya. Ya, siap. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang perlu dibahas lagi, ya tentunya kesibukan panjenengan juga cukup banyak, dan saya pun hari ini juga WFH, ya. Ini juga ya. Kemudian terima kasih untuk pertemuan ini. Sekali lagi, saya berharap Bapak dan Ibu terus melakukan yang terbaik ya bagi anak-anak didik kita, apapun kondisinya, termasuk kondisi pandemi ini, dengan kemudian nanti merencanakan yang terbaik untuk mengejar ketertinggalan mereka ya, khususnya disupport untuk kelas 12 karena mereka nanti yang akan langsung terjun di masyarakat. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, mari kita akhiri dengan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah diberikan kelancaran ya, sekalipun agak randat ini ya, tapi relatif lancar ya, tidak ada kendala di koneksi. Kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing, dimulai. Sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika ada hal-hal kurang berkenan. Selamat melaksanakan tugas dan terus menjadi orang-orang yang memberikan yang terbaik bagi pekerjaannya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harto. Iya, wah Bu Rizky lagi metu suarane ya. Nggih. Oke, Makasih. Oke, nggih. Terima kasih Pak Harto, terima kasih. Oke, bisa live Bapak Ibu ya. Ini saya